Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa, NIM A1A323042, kelas R002, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bab 2. Sumber ajaran Islam. Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, kiratan, atau Quranan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain. Secara teratur disebutkan dalam Al-Quran karena ia berisikan intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Adapun secara terminologi, Dr. Subhi Al-Salih mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Muhammad Ali Asy-Syabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membacanya dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Penurunan Al-Quran. Al-Quran tidak turun sekaligus. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oleh para ulama, membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surat-surat ini diturun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu Tauhid, yaitu kepercayaan terhadap esaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. Kedua yaitu ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan atau amaliyah sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran Tauhid. 3. Janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Keempat, kisah maut terdahulu, seperti para nabi dan rasul dalam menyiarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun kisah orang-orang saleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan pelajaran bagi umatnya. Hadis atau sunnah. Hadis dalam bahasa Arab menurut istilah syar'i adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan atau pengakuan. Hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau sebagai penentu beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkat sumber hukum di bawah Al-Quran. Hadis secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan atau mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Hadis terbagi menjadi 4, yakni hadis qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah; hadis fi'liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah; 3. Hadis takririyah, yaitu penetapan dan pengakuan Nabi terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain. Yang keempat itu hadis hamiyah, yakni sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan. Ada beberapa ahli hadis yang mengatakan bahwa istilah hadis dipergunakan khusus untuk sunnah qauliyah, perkataan Nabi, sedangkan sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, dan sunnah takririyah tidak disebut hadis tapi sunnah saja. Masa pembentukan al-hadis. Pada masa Nabi masih hidup, hadis belum ditulis dan berada dalam benak atau hafalan para sahabat. Para sahabat belum merasa ada urgensi untuk melakukan penulisan, mengingat Nabi masih mudah dihubungi untuk dimintai keterangan-keterangan tentang segala sesuatu. Di antara sahabat, tidak semuanya bergaul dengan Nabi. Ada yang sering menyertai, ada beberapa kali saja bertemu Nabi. Oleh sebab itu, hadis yang dimiliki sahabat itu tidak selalu sama banyaknya ataupun macamnya. Demikian pula pada ketelitiannya. Namun demikian, di antara para sahabat itu sering bertukar
berita, sehingga perilaku Nabi Muhammad SAW banyak yang diteladani, ditaati dan diamalkan sahabat bahkan umat Islam pada umumnya pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dengan demikian, pelaksanaan hadis di kalangan umat Islam saat itu selalu berada di dalam kendali pengawasan Nabi Muhammad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, para sahabat tidak mudah berbuat kesalahan yang berlarut-larut. Hadis yang telah diamalkan atau ditaati oleh umat Islam di masa Nabi masih hidup ini oleh para ahli hadis disebut sebagai sunnah muttaba'ah ma'rufah. Itulah setinggi-tingginya kekuatan kebenaran hadis. Masa penggalian. Setelah Nabi Muhammad wafat, belum timbul masalah mengenai hadis karena sahabat besar masih cukup jumlahnya dan seakan-akan menggantikan peran Nabi sebagai tempat bertanya saat timbul masalah yang memerlukan pemecahan baik mengenai hadis ataupun Al-Quran. Sejak Khalifah Umar bin Khattab, wilayah dakwah Islamiyah mulai meluas hingga ke wilayah Jazirah Arab, maka mulailah timbul masalah-masalah baru khususnya pada daerah-daerah baru sehingga makin banyak jumlah dan macam masalah yang memerlukan pemecahan. Meski para sahabat tempat tinggalnya mulai tersebar dan jumlah mulai berkurang, namun kebutuhan untuk memecahkan berbagai masalah baru terus mendorong para sahabat makin saling bertemu dan bertukar hadis. Di antara para sahabat tersebut, masing-masing tidak memiliki derajat yang pengetahuan tentang hadis. Hal ini disebabkan karena tempat tinggal yang jauh, kesibukan sehari-hari, intelektual yang kecakapan, keintiman dan keakraban dengan Nabi, cepat atau lambatnya masuk Islam. Masa penghimpunan. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari Bani Umayyah, termasuk angkatan tabi'in yang memiliki jasa besar dalam penghimpunan hadis. Para kepala daerah diperintahkannya untuk menghimpun hadis dari para tabi'in yang terkenal memiliki hadis. Seorang tabi'in yang terkemuka saat itu yakni Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri diperintahkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Az-Zuhri melaksanakan perintah itu dengan kecermatan dan setinggi-tingginya. Ditentukannya mana yang makbul dan mana yang mardud. Para ahli hadis menyatakan bahwa Az-Zuhri telah menyelamatkan 90 hadis yang tidak sempat diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lainnya. Struktur hadis. Secara struktur, hadis terdiri dari dua komponen utama yakni sanad dan matan. Sanad ialah rantai penutur atau rawi hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah. Yang kedua yaitu matan. Matan ialah redaksi dari hadis. Sumber pelengkap atau ar-ra'yu. Secara garis besar, ayat Al-Quran dibedakan atas ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang sudah jelas dan terang maksudnya. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang memerlukan penafsiran lebih lanjut walau dalam bunyinya sudah jelas mempunyai arti. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti mencurahkan tenaga atau pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad sendiri berarti dalil-dalil syara' yaitu Al-Quran dan hadis. Orang yang menetapkan hukum dengan jalan ini disebut mujtahid. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Adapun bentuk-bentuk ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam, yang pertama ada ijma', yang kedua qiyas, yang ketiga ihtisan, yang keempat maslahah mursyalah, yang kelima sudud zariyah, yang keenam istisyab, yang ketujuh urf. Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun yang disebut oleh Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai usia kesempurnaan, Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, ditandai dengan turunnya wahyu pertama, Iqra, bacalah. Sebelumnya beliau tidak pernah menduga akan mendapat tugas dan kedudukan yang demikian terhormat.